Halo, nama saya Rekian Budi Satwiko, peserta Latsar CPNS 2019 dari kelompok 3 angkatan 13. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang learning journal yang sudah saya pelajari 2 hari dalam agenda 1. Agenda 1 berisi tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Untuk wawasan kebangsaan sendiri berarti tentang konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam wawasan kebangsaan juga diterangkan tentang titik-titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia, antara lain yang pertama sekali adalah berdirinya Budi Utomo di tahun 20 Mei 1908 di Aula Stovia. Lalu Perhimpunan Indonesia yang dibentuk oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Setelah Perhimpunan Indonesia, diadakan Kongres Pemuda I yang dihadiri oleh Jong Java, Jong Sumatranen Bon, Jong Ambon, Sekarukun, Jong Islamiten Bon, Studerenden Minahasars, Jong Bataks Bon, dan Pemuda Kaum Teosofi pada 30 April 1926 di Jakarta. Kongres Pemuda yang kedua diadakan tanggal 27 sampai 28 Oktober. Setelah Kongres Pemuda pertama dan kedua, Letjen Kumaki Chiharada membentuk BPUPKI, yaitu pimpinan pemerintah, yaitu Badan Pengawas Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk oleh pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa pada 1 Maret 1945. Lalu yang terakhir adalah PPKI, yaitu Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 7 Agustus 1945, yang nantinya akan membuahkan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Untuk lambang negara sendiri, yaitu Garuda, mempunyai arti. Di dalam Garuda itu ada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, dan NKRI. Lambang negara Indonesia adalah bendera yang diatur pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009. Lalu bahasa kesatuan adalah bahasa Indonesia yang diatur pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009. Lambang negara adalah burung Garuda yang diatur di pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009. Untuk lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya yang diatur pada pasal 58 ayat pertama Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 dan diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Selain titik-titik dan konsensus dasar negara Indonesia, dibahas pula pada agenda 1 ini tentang manajemen pemerintahan negara. Dari yang terendah adalah fungsinya tentang melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, dan memberdayakan masyarakat. Lalu fungsi negara yang diwakili oleh MPR sebagai konstitutif, Presiden sebagai eksekutif dan legislatif, DPR sebagai legislatif, DPD yang juga legislatif, lalu BPK dengan fungsi auditif, dan MA dan MK untuk fungsi yudikatif.
Untuk tugas nasional sendiri adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dan yang paling utama, cita-cita atau tujuan nasional negara Indonesia yang merdeka dan bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Lalu struktur kelembagaan negara. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang struktur kelembagaan negara, yaitu KPU, BPK yang berisi perwakilan BPK provinsi, Bank Sentral, Presiden dan Wakil Presiden, di dalamnya ada Kementerian, Dewan Pertimbangan, TNI Polri, serta Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten atau Kota. Lalu untuk DPR, MPR, dan DPD, seperti yang telah dijelaskan tadi tentang fungsi legislatif. Lalu untuk fungsi yudikatif, MA dan MK yang berisi badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Lingkungan peradilan antara lain umum, agama, militer, dan TUN. Yang terakhir adalah mengenai SA-NKRI. Dimanapun kita berada dan apapun peran kita berada dalam SA-NKRI. Dalam rangka itu, sebagai pimpinan organisasi pemerintah negara, seseorang bertugas mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara, dan bertanggung jawab atas perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. Untuk implementasinya, ada nilai-nilai dasar bela negara sebagai dasar untuk nilai-nilai dasar ASN, dan nantinya ASN akan menjalankan fungsi ASN. Lalu untuk agenda 1, pembahasan yang berikutnya adalah tentang analisis isu kontemporer. Latar belakang di materi dari analisis isu kontemporer ini adalah tujuan reformasi birokrasi pada tahun 2025 untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia, merupakan respon atas masalah rendahnya kapasitas dan kemampuan pegawai negeri sipil dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yang menyebabkan posisi Indonesia dalam percaturan global belum memuaskan. Lalu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara secara signifikan telah mendorong kesadaran PNS untuk menjalankan profesinya sebagai ASN dengan berlandaskan pada nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, serta kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas dan profesionalitas jabatan. Yang ketiga dan yang terakhir adalah kemampuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan strategis dan analisis isu-isu kontemporer pada agenda pembelajaran bela negara perlu didasari oleh materi wawasan kebangsaan dan aktualisasi nilai-nilai bela negara yang dikontekstualisasikan dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Lalu tentang berikutnya adalah Undang-Undang ASN yang setiap PNS perlu memahami dengan baik fungsi dan tugasnya, yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Untuk menjadi PNS yang profesional, diperlukan kemampuan untuk mengambil tanggung jawab, menunjukkan sikap mental positif, mengutamakan keprimaan, menunjukkan kompetensi, serta memegang teguh kode etik. Modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain
modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika atau moral, serta modal kesehatan, yaitu kekuatan fisik atau jasmani. Isu-isu kontemporer yang sedang marak pada masalah kebangsaan bernegara saat ini adalah tentang korupsi, yang tentunya merugikan seluruh komponen bangsa serta mempengaruhi kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Lalu narkoba, yaitu obat berbahaya serta nafsa yang dapat merusak generasi bangsa serta memperlambat pertumbuhan negara. Untuk narkoba sendiri dibagi menjadi golongan 1, golongan 2, golongan 3, serta golongan 4. Selain narkoba, ada isu kontemporer lain adalah zat adiktif, yaitu alkohol atau gas yang dihirup, dan solvent atau zat pelarut seperti lem yang biasa untuk ngelem itu. Lalu tembakau yang bisa menyebabkan kecanduan. Narkotika sendiri muncul dari sejarah perang candu pada tahun 1839 sampai 1842 dan perang candu kedua 1856 sampai 1860. Isu berikutnya antara lain terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau menghancurkan objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Yang berikutnya adalah tipe-tipe dari terorisme antara lain adalah teroris sayap kiri, teroris sayap kanan, etonasionalis, dan scared teroris. Untuk terorisme yang terjadi di Indonesia antara lain pembajakan pesawat atau penembakan di suatu tempat publik, dan perempuan-perempuan yang terlibat dalam aksi terorisme. Dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme antara lain dilakukan kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi yang dilakukan secara terus-menerus. Selain itu, dilakukan kesiapsiagaan nasional melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal. Yang terakhir adalah money laundry. Kegiatan ini adalah kegiatan pencucian uang dalam perspektif tindak kejahatan. Praktik pencucian uang dilakukan sebagai suatu tindak kejahatan yang telah menjadi pusat perhatian dunia barat seperti negara-negara maju yang tergabung dalam G8, terutama dalam konteks kejahatan peredaran obat-obat terlarang seperti narkotika dan psikotropika. Masih ada lagi, yang terakhir adalah proxy war. Kalau dahulu perang dilakukan secara langsung, kalau sekarang terjadi proxy war, yaitu perang yang memiliki motif dan menggunakan pendekatan hard power dan soft power dalam mencapai tujuan. Proxy war modern saat ini tidak menggunakan serangan langsung, tapi menggunakan negara-negara kecil sebagai sekutu untuk menyerang. Sasaran
Proxy war adalah mematikan kesadaran suatu bangsa dengan cara menghilangkan identitas atau ideologi atau keyakinan suatu bangsa yang pada gilirannya akan menghilangkan identitas diri. Bangsa tanpa kesadaran, tanpa identitas, tanpa ideologi sama dengan bangsa yang sudah rubuh sebelum perang terjadi. Dan di era internet saat ini adalah terjadi kejahatan mass communication seperti cybercrime, contohnya penipuan online, hate speech, yaitu perilaku perundungan, contohnya melalui media sosial, atau hoax, yaitu disinformasi yang disebarkan ke dalam jaringan internet. Berikutnya mengenai teknik analisis isu. Menurut Colin Scofield English Language Dictionary, arti teknik analisis isu adalah an important subject that people are discussing or arguing about, yaitu subjek penting yang didiskusikan orang dan diperdebatkan. When you talk about the issue, you are referring to the really important part of the thing that you are considering or discussing. Ketika seseorang berbicara tentang suatu masalah, mereka mengacu pada suatu bagian penting dari hal yang didiskusikan atau dibicarakan. Isu kritikal secara umum terbagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, current issue, yaitu isu saat ini yang merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambil keputusan. Yang kedua, emerging issue, yaitu isu berkembang, merupakan isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Yang terakhir adalah isu potensial. Isu potensial adalah kelompok isu yang belum nampak di ruang publik namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen, antara lain sosial, penelitian ilmiah, analisis intelijen, dan sebagainya, yang mengidentifikasi adanya kemungkinan merebak isu yang dimaksud di masa depan. Dalam mendeteksi suatu isu dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain media scanning, yaitu penelusuran sumber-sumber informasi isu dari media seperti surat kabar, majalah, publikasi, jurnal profesional, dan media lainnya yang dapat diakses publik secara luas. Lalu existing data atau data yang ada, yaitu menelusuri survei, polling, atau dokumen resmi dari lembaga resmi terkait dengan isu yang sedang dianalisis. Yang ketiga, knowledgeable others, yaitu profesional, pejabat pemerintah, trendsetter, pemimpin opini, dan sebagainya. Keempat, public and private organizations, komisi independen, masjid atau gereja, institusi bisnis, dan sebagainya yang terkait dengan isu-isu tertentu. Yang kelima, public at large, yaitu masyarakat luas yang menyadari akan satu isu dan secara langsung atau tidak langsung terdampak dengan keberadaan isu tersebut. Dalam mengatasi suatu isu dapat dilakukan dengan cara mind mapping, yaitu pemetaan tentang suatu masalah, atau dengan diagram tulang ikan tentang penyebab dan akibatnya serta elemen-elemen di dalamnya, atau analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats. Ya, itulah yang saya pelajari dari agenda 1 pertemuan pertama dan kedua. Terima kasih sudah menonton video ini.